4 narasi isu besar yang sampai hari ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan perdagangan eceran yang awalnya diharamkan, kemudian kembali diperbolehkan menjual tabung gas 3 kg. Pertama, tentu sangat menarik pernyataan dari Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra, saat ini juga adalah Wakil Ketua DPR, yang mengatakan bahwa soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Tentu dalam konteks ini orang kemudian bertanya-tanya, hebat betul ini Kementerian SDM bikin kebijakan yang kemudian tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang ngomong adalah Sufmi Dasko, Ketua Harian dan orang penting di negara kita, bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan Presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM, yang tentu saja SDM ini ada terlampau ekstrim dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian berasumsi yang cukup liar. Kalau betul bahwa kebijakan terkait dengan pedagang eceran yang awalnya itu dilarang menjual tabung gas kilogram bukan kebijakan Prabowo, itu artinya sangat mungkin Kementerian SDM yang terkait dengan gas LPG ini ada suara-suara lain yang kemudian didengarkan, ada bisikan-bisikan dan input lain yang didengarkan di luar pendapat-pendapat yang ada di istana. Karena kita tahu per hari ini seakan-akan diskursus soal ada matahari kembar di Kabinet Merah Putih itu terkonfirmasi. Itu artinya apa? Bukan tidak mungkin ada pihak eksternal di luar istana, adalah mereka yang sebenarnya memberikan input pengetahuan bahwa kebijakan soal pelarangan pedagang eceran, dilarang untuk menjual tabung gas, itu juga dilakukan. Itulah yang saya kira per hari ini pembicaraan publik, bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Itu adalah narasi yang kedua per hari ini juga menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Padahal kita tahu per hari ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, atau mungkin juga bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah, tidak langsung menyasar jantung istana. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada statement yang mengatakan bahwa pelarangan pedagang eceran yang dilarang untuk menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan dari Prabowo. Itu artinya apa? Ini ada sosok menteri yang kemudian sangat layak untuk ditumbalkan secara politik. Ada menteri yang sangat layak dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam konteks ini. Itu artinya apa? Ketika rakyat marah, ketika masyarakat kemudian membuli dan kemudian gelap mata terkait dengan kebijakan ini, yang dikritik bukan istana, yang dikritik bukan presiden, tapi yang dikritik dan disasar itu cukup hanya Kementerian SDM. Mungkin juga itu terjadi karena kita tahu ketika ada kebijakan pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, kan pihak istana juga berbicara mendukung 100% sebagai bentuk efisiensi, sebagai bentuk bagaimana subsidi terkait dengan tabung gas itu kan tetap tepat sasaran, dan itu adalah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi anggaran supaya tidak bocor kepada pihak-pihak yang selama ini misalnya dianggap tidak bertanggung jawab. Kan itu juga adalah bagian dari bagaimana argumen politik hari ini yang kemudian terus menjadi perbincangan publik. Bukan tidak mungkin Kementerian SDM memang dijadikan sebagai tumbal politik supaya kemarahannya itu tidak sampai ke istana. Tapi yang keempat yang menarik, mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari. Diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang,
kembali memperjualbelikan tabung gas 3 kg yang selama ini memang menjadi kebutuhan yang cukup dekat dengan rakyat. Jadi 4 diskursus politik ini yang sampai hari ini sepertinya terus menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Tapi ala kulli hal, apakah persoalan instruksi presiden ini misalnya adalah motifnya untuk mencari siapa yang salah secara politik untuk kembali normal bagaimana roda perekonomian kita? Tapi yang paling penting adalah per hari ini seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega karena mereka itu sudah kembali bisa mendapatkan tabung gas 3 kg dengan mudah. Mereka tak lagi antri, mereka tak lagi harus mencari pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Mereka tidak perlu lagi misalnya kesulitan untuk mencari di mana pangkalan-pangkalan gas yang itu dalam sehari 2-3 hari ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini tentunya banyak teman-teman yang telah mengetahui situasi yang lagi viral di tengah-tengah dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini, dan bahkan Menteri SDM ya sering disikap habis, teman-teman. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana kita menilai sebuah perjalanan yang begitu serius ya seorang Bahlil yang sering sekali menuai kontroversi ataupun dia menjadi korban politik dalam hal ini. Kenapa? Ketika langkahnya gas LPG, teman-teman ya, LPG 3 kilo gas melon, ini membuat suatu permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat, yang dimana toko-toko yang tidak ataupun belum mempunyai surat perizinan untuk menjual gas tidak diperbolehkan oleh Bahlil. Tentunya keputusan ini membuat suatu kegaduhan yang sangat besar. Apakah Bahlil yang menjadi korbannya di sini ataupun masyarakat yang dikorbankan? Teman-teman, mari kita bacakan bagaimana respon-respon masyarakat dalam menilai hal-hal seperti ini. Apakah mereka tetap percaya bahwa tujuan Bahlil sebenarnya itu untuk kepentingan masyarakat, ya, semata-mata untuk kepentingan masyarakat? Mari kita saksikan dan baca komentar masyarakat. Peralihan isu kasus pagar laut dengan mengobok-obok gas melon 3 kg biar masyarakat lupa kasus pagar laut yang menyeret oligarki. Ya, bisa saja ini dibuat dan dimunculkan supaya tidak ada lagi orang-orang yang membicarakan tentang pagar laut. Pastinya mereka lebih mengutamakan mereka lebih mengutamakan kepentingan utama yang dimana itu adalah suatu perlengkapan kebutuhan rumah tangga yang harus ada untuk memasak ya. Biasanya begitu. Adi Praitno memang keren, terus berikan pencerahan kepada rakyat dan para elit-elit politik. Semoga Abang Praitno selalu sukses ya, tenggelam Partai Golkar di 2029. Ya, Bahlil memang dia seorang menteri sumber daya kemanusiaan di kabinet Prabowo Subianto, tetapi di lain sisi ada background yang ia bawakan. Di lain itu ada background kuning, yaitu Partai Golkar, yang memang ia selalu bawakan. Jadi bisa saja ini juga menurunkan kecintaan pengikut-pengikut Golkar terhadap Bahlil yang tidak pro kepada masyarakat sama sekali. Inilah yang menjadi sebuah dilema bagi masyarakat, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa sih sebenarnya tujuan Bahlil melakukan hal seperti itu? Awas pengalihan isu PIK. Biar pemberian PIK agak kedor, maka dimunculkan kebijakan gas LPG. Terus awasi PIK dan tolak kebijakan LPG. Bahlil menyepelekan Presiden Prabowo karena Bahlil menteri titipan. Ya, orang-orang titipan Mulyono memang sering sekali melakukan sebuah kegaduhan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena pasti disetting oleh orang-orang yang menetapkan mereka untuk tetap ada di sana. Gampang bos, ini komentar dari Andi Sutianji mengatakan, gampang bos, lihat saja kalau Bahlil nggak kena sanksi dan tetap cengar-cengir, berarti kebijakan pencabutan pedagang gas eceran atas izin dan arahan presiden juga. Apalagi ini Dasko yang turun bicara, ya mirip kejadian Gerindra CS kemarin mau golkan undang-undang di DPR, begitu rakyat dan mahasiswa demo semua, cepat-cepat Dasko ngomong atas instruksi Prabowo bla bla dan banyaklah segala macam.
Ya. Jadi harapan kita mau menuntut ya kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada pemerintahan. Caranya mirip presiden lama. Waktu siap pensiun BPJS diperpanjang, dibiarkan dulu. Lalu presiden lama langsung dengan pencitraannya menyuruh menterinya membatalkan perpanjangan usia BPJS. Jadi rakyat berpikir kalau presidennya pro rakyat. Padahal logikanya masa menteri mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan presiden. Itu dia. Jadi bisa saja ini juga skenario yang dibangun supaya mereka membangun citra yang begitu baik terhadap pimpinan mereka. Makanya kita rakyat tetap waspada dan berhati-hatilah supaya kita tidak termakan dan terkecoh dengan tindakan-tindakan seperti itu. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.